Kalau kita mau mengukur para jamaah, surga Allah yang kita harapkan dalam setiap ibadah kita kepada Allah tidak akan sebanding dengan ibadah yang kita kerjakan selama ini. Belum lagi kita tidak tahu apakah ibadah yang terus kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan salah dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, para alim ulama, guru-guru kami yang kami muliakan, orang-orang tua kami dan seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan bercerita kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, barusan Jibril alaihi salam keluar dari tempatku, beliau bercerita bahwa ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun di sebuah gunung di tengah lautan yang sangat luas, yang gunung tersebut lebar dan dalam tingginya adalah 30 dirak. Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, memunculkan di gunung tersebut sebuah mata air sebesar ibu jari, dan mengalir mata air itu ke bawah gunung, ke dalam sebuah telaga tepat di lereng gunung tersebut. Dan Allah tumbuhkan pohon delima sebagai makanan bagi hamba Allah yang beribadah tersebut. Hamba Allah yang telah beribadah selama 500 tahun tersebut, kata Jibril, selalu berdoa di dalam sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud, dan agar jasadnya tidak dimakan oleh tanah dan oleh apapun, sehingga dia sampai hari kiamat tetap dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa daripada hamba Allah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan hambanya ini dalam keadaan sujud, dan jasadnya tidak akan dimakan oleh apapun sampai hari kiamat, kata Jibril. Jibril melanjutkan, para jamaah, aku ketahui, aku lihat, kata Jibril, dalam ilmu Allah, bahwa nanti hamba tersebut dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Lalu Allah perintahkan dia untuk masuk surga. Adkhilul jannata birahmati, kata Allah, masukkanlah wahai para malaikat hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Hamba tersebut berkata, bal bi amali, bukan dengan rahmat tetapi dengan amalku, katanya. Allah mengulangi, adkhilul jannata birahmati, masukkan hambaku ini wahai para malaikat ke dalam surga dengan rahmatku. Dia mengatakan, bal bi amali, bahkan dengan amalku. Lalu para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, adkhilun nara, wahai malaikat, bawa dia masuk ke dalam neraka. Lalu diseretlah hamba ini ke dalam neraka oleh para malaikat.
Di tengah perjalanannya ke dalam neraka, dia berpaling melihat ke belakang, lalu dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, adkhilnil jannata birahmatik." Wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Lalu Allah perintahkan para jamaah, para malaikat untuk mengukur seberapa besar amal yang dia lakukan selama 500 tahun dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Diukurlah oleh para malaikat, dihitunglah oleh malaikat betapa besar nikmat yang telah dia amal yang telah dia lakukan selama 500 tahun tersebut. Ternyata setelah para malaikat menghitung-hitung semua amalnya dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, 500 tahun dia beribadah kepada Allah hanya mampu mencukupi untuk membayar nikmat mata yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Siapakah yang telah membuat kamu berada di gunung yang di sana kamu beribadah?" Hamba tersebut mengatakan, "Rahmat-Mu ya Allah." "Siapakah yang telah membuat kamu kuat sehingga sanggup beribadah?" "Rahmat-Mu ya Allah." "Siapakah yang telah menumbuhkan pohon delima dan mengalirkan air tawar dari gunung tersebut di tengah lautan yang airnya asin?" "Rahmat-Mu ya Allah." Sehingga Allah perintahkan, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku." Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita yang saya nukil dari hadis Jabir ini menunjukkan kepada kita semua para jemaah bahwa yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah itu bukanlah amal kita. Dan ini diperjelas kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain di mana beliau bersabda, "La yanju ahadukum bi amalih." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, yang bisa selamat dengan amal kalian. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk Anda wahai Rasulullah tidak akan selamat dengan amalmu? "Wala ana," kata Rasulullah, "termasuk aku juga tidak akan selamat dengan amalku, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih." Selain Allah curahkan untukku rahmatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita masuk ke dalam surga nantinya bukanlah amal yang kita kerjakan sekarang ini, tapi yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mengukur para jamaah, surga Allah yang kita harapkan dalam setiap ibadah kita kepada Allah tidak akan sebanding dengan ibadah yang kita kerjakan selama ini. Belum lagi kita tidak tahu apakah ibadah yang terus kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Karena ibadah yang diterima oleh Allah hanya ibadah yang ikhlas dipersembahkan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kalian tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang ingin mendapatkan bertemu dengan Rabb-Nya, hendaklah dia melakukan amal saleh dan tidak boleh menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu pun di dalam beribadah. Nilai surga Allah rupanya tidak sebanding dengan nilai ibadah kita. Tapi apa yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga Allah? Apa yang membuat kita bisa menikmati nikmat yang Allah siapkan di dalam surganya kepada hamba-hambanya yang bertakwa? Tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, bulan ini adalah bulan rahmah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah kemerdekaan dari api neraka. Fas'alu rahmah minallah, maka mohonlah selalu para jemaah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua selain itu yang dapat kita ambil dari cerita ini para jemaah, bahwa kita tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa ujub, merasa hebat dengan amal ibadah yang sedang atau yang telah kita kerjakan selama ini. Tidak boleh kita melihat orang-orang yang belum beribadah selama ini atau yang sama sekali tidak beribadah kerdil di mata kita, kecil di mata kita, remeh di mata kita. Tidak boleh para jemaah. Karena Allah itu adalah muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Boleh jadi hati kita yang sedang baik hari ini, yang sedang taat kepada Allah, dibalik oleh Allah menjadi hati yang jahat, yang durhaka kepada Allah. Boleh jadi mereka yang sedang tidak beribadah sekarang, yang sedang tenggelam dengan dosa dan kemaksiatan, diberikan petunjuk oleh Allah di balik hatinya, lalu mereka menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak kisah yang telah diceritakan kepada kita, orang-orang yang dahulunya padahal ahli ibadah tapi bisa meninggal dalam keadaan kufur, dan orang-orang yang dahulunya adalah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bisa meninggal dalam keadaan taat. Ada sebuah cerita para jamaah menggambarkan kepada kita. Di zaman Bani Israel dahulu, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertaubat, ingin memohon ampun kepada Allah. Didatangilah seorang ulama di masa itu untuk bertanya, apakah aku masih bisa bertaubat? Ulama yang mengetahui bahwa dosanya adalah membunuh 99 orang mengatakan, tidak ada jalan bagimu untuk bertaubat. Lalu dia hunuskan pedangnya, dipotonglah leher ulama tersebut sehingga dia telah membunuh 100 orang. Lalu dicarinya ulama yang lain lagi yang paling alim di daerahnya untuk bertanya, apakah ada cara baginya untuk bertaubat? Ulama yang didatangi dia menjawab, aku tidak tahu, tapi kusarankan kepadamu, datanglah kamu ke suatu daerah, suatu kampung, di mana kampung itu bernama Kampung Basarah. Ahli kampung tersebut, penduduk kampung tersebut adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Semuanya adalah orang-orang yang beramal dengan amal ahli surga. Dan ada kampung yang sebelahnya adalah orang yang, yaitu kampung kafarah. Orang-orang yang tinggal di kampung itu adalah orang-orang yang melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah. Amalnya adalah amal neraka. Datanglah kamu ke Kampung Basarah, tinggallah di situ. Insya Allah Allah akan menerima taubat. Lalu datanglah dia para jemaah ke kampung tersebut. Sehingga tepat dia berada di antara dua kampung tersebut, datang malaikat maut mencabut nyawanya. Getarik nyawang li malaikat maut, rubah urengnya. Golom truh u Kampung Basarah baruh bakci. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab berebut untuk mengambil rohnya. Malaikat rahmat mengatakan, ini hak saya karena dia orang yang ingin bertaubat. Malaikat azab mengatakan, ini hak saya karena dia orang yang penuh dengan maksiat. Lalu dikirimlah oleh Allah seorang malaikat untuk menjadi hakim. Diperintahkan kepada dua malaikat yang berebut itu, ukurlah kemana dia lebih dekat jatuh, kesitulah dia termasuk ahli kampung. Maka diukur, ternyata jatuhnya orang tersebut sedikit seujung jari lebih
kepada kampung Basarah, kampung ahli ibadah, maka dicatat dia sebagai ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua pelajaran, dua cerita ini para jemaah menggambarkan kepada kita bahwa tidak boleh ada pandangan kerdil kepada orang lain walaupun di saat ini mereka belum beribadah sebagaimana kita, dan tidak boleh ada rasa ujub di dalam hati kita apalagi sampai membuat kita sombong dengan ibadah yang kita kerjakan, karena ibadah kita belum mampu membayar nikmat Allah. 500 tahun ibadah yang dikerjakan oleh seorang abid di masa Bani Israel dulu hanya mampu membayar nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Apalagi ibadah kita yang hanya baru beberapa tahun para jemaah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.